Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan nilai optimum fungsi objektif atau biasa disebut juga fungsi tujuan ataupun fungsi sasaran. Nah, untuk menentukan nilai optimum yang terdiri dari nilai maksimum dan nilai minimum itu bisa dilakukan dengan menggunakan tiga cara. Yang pertama yaitu dengan uji titik pojok, kemudian yang kedua dengan garis gelidik, dan yang ketiga dengan menggunakan GeoGebra. Nah, untuk yang pertama dulu yaitu menggunakan uji titik pojok. Nah, fungsi objektif itu kan biasanya dilambangkan dengan huruf Z ya. Enggak juga Z tapi bisa juga K. Ini monggo, tapi biasanya yang sering dipakai itu adalah Z atau F dalam kurung X, Y. Kita langsung saja ke contoh soal. Nah, seperti ini contoh soalnya ya. Nah, kemudian pembahasannya ini sama persis dengan waktu latihan soal yang minggu kemarin ya, dengan menggunakan model matematika ya. Kalau ini bedanya, ini sudah dalam bentuk kalimat matematika. Nah, ini sama menentukan titik-titik potongnya. Kemudian setelah itu kita gambar. Nah, setelah kita gambar, nah ketemu di sini gambarnya. Nah, ini ya. Nah, setelah itu kita tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, daerah penyelesaiannya kemudian kita ambil titik-titik pojoknya saja. Titik pojoknya ada titik 0,0, kemudian ada titik 0,40, kemudian ada titik B, titik C, dan titik D. Nah, untuk menentukan titik B dan titik C, ini kita cari perpotongannya. Kalau untuk titik B, itu kan berarti perpotongan antara garis X ditambah Y sama dengan 50 dan X plus 2Y sama dengan 80. Kemudian untuk yang titik C itu kita nyari titik potongnya dengan eliminasi antara garis X ditambah Y sama dengan 50 dan 3X plus 2Y sama dengan 140. Nah, kita ambil pojok-pojoknya saja. Jadi yang dimaksud yang di sini adalah pojok dari daerah penyelesaian itu. Jangan di luar itu. Nah, seperti ini. 80,0 itu bukan titik pojoknya karena di situ bukan daerah penyelesaiannya gitu loh. Kemudian seperti 0,70, 0,50 itu enggak masuk gitu loh. Jadi yang masuk di daerah himpunan penyelesaiannya saja ya. Nah, setelah ketemu daerah himpunan penyelesaiannya, kemudian pojok-pojoknya sudah ada, kita bandingkan. Oke. Nah, kalau yang ditanyakan adalah nilai maksimum, cari yang paling tinggi. Oh ya, di sini ditambahkan karena di sini 0,0 itu kan masuk. Ya. Kita tambahkan di sini kurang 0,0. Nah, nanti kalau ditanyakan nilai minimum ya nilai minimumnya 0, bukan 240 itu gitu loh. Karena di sini 0,0 itu termasuk daerah himpunan penyelesaian. Jadi di sini titiknya masih kurang 1 ya, anak-anak. Oke, itu untuk yang titik pojok. Ini ada juga contohnya. Nah, seperti ini. Ini juga daerah penyelesaiannya ada di luar sini semua ya. Nah, untuk titik pojoknya berarti yo titik A, titik B, dan titik C ya. Nah, titik 0,0 di sini nggak masuk karena di sini bukan wilayah daerah himpunan penyelesaiannya gitu. Jadi ada 3 saja. Nah, seperti ini 3/2,0 ini bukan termasuk daerah penyelesaiannya, nggak usah dihitung gitu loh. Jadi yang menjadi titik pojok itu adalah dari daerah-daerah penyelesaian itu. Kalau yang tidak masuk daerah penyelesaian ya nggak usah gitu. Nah, setelah itu sama. Ada 3, kemudian kita bandingkan. Oke. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan menggunakan garis selidik. Nah, untuk garis selidik itu di sini dilihat. Cara lain dalam menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi objektif Z sama dengan AX ditambah BY, yaitu dengan menggunakan garis selidik AX plus BY sama dengan K. Nah, K-nya itu didapat dari perkalian koefisien dari X dan Y. Jadi A dikalikan B, itu ketemu K. Kenapa di situ? Karena nanti untuk menentukan garis selidiknya. Nah, di sini kan 3X ditambah 2Y sama dengan 3 dikali 2. Berarti kan 6. Maka 3X plus 2Y sama dengan 6. Nah, nek sudah ketemu 3X plus 2Y sama dengan 6, itu kan kita bisa membuat garisnya. Nek IK 0 kan gitu, maka Y-nya ketemu 3.
maka ketemu 0,3. Sekarang kalau Y-nya yang 0, maka kan ketemu X-nya 2, maka 2,0. Nah, kita buat garis lidiknya. Nah, tapi sebelum kita buat garis lidiknya kan kita buat daerah penyelesaiannya dulu. Nah, ini dari X ditambah Y kan ketemu ini. X lebih besar 0 sama Y lebih besar 0, maka ketemu daerah penyelesaiannya adalah yang pojok-pojok ini aja. Ya, berarti 0, kemudian 5, 5,0 dan 0,5. Wes, wilayahnya itu saja. Di luar itu nggak masuk gitu loh. Nah, setelah itu kita buat garis lidiknya, ketemu ini. Yang putus-putus itu adalah garis lidiknya. Diingat, kalau menggunakan garis lidik itu skalanya ora oleh ngawur, ya. Harus tepat, ya. Itu harus tepat. Misalkan kalau menggunakan titik pojok itu kan kita bisa istilahnya kira-kira saja. Oh, 0,3 itu di sini. 2,0 itu di sini. Tetapi kalau menggunakan garis lidik itu tidak boleh. Skalanya harus tepat, ya. Nah, setelah itu ketemu daerah penyelesaiannya, kemudian kita cari titik pojoknya. Titik pojoknya berarti ada 3, yaitu 0,0, 5,0 dan 0,5. Kemudian kita geser. Diingat, gesernya itu harus sejajar. Tidak boleh meleot-meleot, harus sejajar. Yaitu kita geser pelan-pelan kan gitu. Nah, yang dimaksud adalah nilai maksimum itu adalah nilai yang berada di paling atas, atau bisa dikatakan juga berada di paling kanan, atau titik terjauh dari garis lidik itu. Nah, kalau yang ditanyakan adalah nilai minimum, itu adalah yang paling bawah. Bisa juga paling kiri, bisa juga paling dekat. Ya, diingat-ingat. Nah, ini kita geser. Kalau kita geser ke bawah, maka nanti ketemu 0,0. Ya. Nah, ketemu 0,0 di situ. Nah, 0,0 itu nanti adalah nilai minimumnya. Diingat ya, gesernya harus sejajar. Nah, kalau ditanyakan maksimum berarti kita gesernya ke kanan. Kita cari titik terjauhnya. Nah, di sini ada 0,5 dulu sebenarnya yang dilalui. Tetapi kan masih ada yang lebih jauh, yaitu 5,0, ya. Ya udah, berarti titik terjauhnya adalah di 5,0. Diingat, ini nggak usah pakai eliminasi, sudah langsung ketemu. Gitu ya. Nah, kalian gesernya tidak perlu sampai ke titik di sini. Misalkan ada di sini 6, 7, 8, nggak boleh karena itu bukan daerah penyelesaiannya. Coba kita cek di sini, digambar di sini ya. Nah, kalau misalkan seperti ini, ya udah kita wilayahnya ini saja. Berarti 3/2,0 ini tidak usah dicari karena itu bukan daerah penyelesaiannya. Oke, begitu ya anak-anak ya. Jadi untuk yang GeoGebra nanti videonya sudah ada di YouTube, link YouTube nanti Ibu share di sana. Kemudian untuk tugas hari ini kalian mengerjakan 6 latihan soal yang nomor 1 dan 2 itu kerjakan dengan titik pojok, yaitu dengan menggunakan ini yang pertama ya, dengan menggunakan eliminasi. Kemudian yang nomor 3 dan 4 itu nanti kalian menggunakan metode GeoGebra. Nah, GeoGebra itu cukup kalian screenshot saja. Di situ kan nanti ada garis slidernya. Ya kan? Nah, garis slidernya itu nanti kalian garis slidernya itu kalian screenshot aja. Jadi nggak usah ditulis ulang, cukup di screenshot ditempel. Kemudian yang nomor 5 dan 6 yaitu dengan menggunakan garis slidik. Nah, menggunakan garis slidik diingat tidak pakai eliminasi, tetapi cukup nanti kalian geser saja. Misalkan di titik B ini cukup tarik garis ke kiri ke kanan, ke bawah atau ke sampingnya, nanti di sini sudah menunjukkan angka-angkanya. Begitu ya anak-anak ya. Terima kasih. Nah, untuk itu kalian, tapi sebelumnya kalian isi presensi dulu. Ibu cukupkan sekian ya anak-anak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.